Bab 2266 Puncak Provinsi Tianluo. Ye Bufan memandang orang-orang ini, lalu pada guru dan murid Qin Biao, dan akhirnya matanya tertuju pada Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun. Aku bukan seorang pembunuh, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Ayo, lakukan ini. Kalian berdua kenali aku sebagai tuanmu, dan masalah ini selesai. Dia akan ini setara dengan mengendalikan langsung Sekte Lei Yun dan Villa Senjian. Tidak ada yang berani mengganggunya lagi di masa depan. Ini, Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun sama-sama tampak malu. Bagaimanapun, mereka telah mendominasi dunia kultivasi selama bertahun-tahun dan sangat sombong. Biarkan mereka menganggap pemuda sebagai pemimpin mereka, dan mereka tidak akan mampu mengatasi rintangan psikologis ini untuk sementara waktu. Melihat kedua orang itu terdiam, Xiaoxing langsung menjadi marah dan menamparkan kepala kedua orang itu. Apakah kalian berdua bodoh? Tahukah kalian mengapa aku begitu kuat? Itu karena aku bersama kakak Ye. Dua tamparan Xiaoxing benar-benar membangunkan mereka berdua dongsu selama bertahun-tahun. Saya mencoba yang terbaik untuk menerobos kemacetan ini. Gadis kecil di depan mereka jelas-jelas adalah orang dari tahapan Mahayana, dan semua itu diberikan oleh pemuda di depannya. Apakah dia bisa memasuki tahapan Mahayana dalam kehidupan ini? Kesempatan ada di hadapannya. Terutama Zhao Fangsuo, dia sangat menyadari budidaya Zhong Limei. Ketika saya meninggalkan Villa Senjian, saya masih dalam tahap awal alam dongsu. Akibatnya, saya tinggal bersama Ye Bufan hanya beberapa hari dan dia sudah berada di tahap tengah alam dongsu. Percayalah kecepatan kultivasi ini. Memikirkan hal ini, mereka segera menundukkan kepala dan mengenali tuan mereka tanpa ragu-ragu. Ye Bufan menandatangani kontrak tuan pelayan dengan kedua lelaki tua ini, yang sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi. Saat ini, dari 3 sekte bintang 8, 1 adalah temannya dan 2 lainnya adalah pelayannya. Dapat dikatakan bahwa mereka sepenuhnya berada di puncak provinsi Tianluo, dan tidak ada yang berani menjadi musuh Universitas Suimu. Setelah menyelesaikan masalah ini, Qin Biao berkata lagi, Dr. Ye, masih ada waktu kurang dari 3 bulan hingga kompetisi Monster Genius. Saat itu, saya harap Anda dapat mewakili prefektur Tianluo dalam kompetisi tersebut. Dia hanya memiliki secercah harapan untuk Ye Bufan, tapi sekarang dia penuh percaya diri. Kecepatan pertumbuhan lawan jauh melampaui imajinasi semua orang. Hampir setiap kali dia melihatnya, tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Hanya orang seperti ini yang layak menyandang gelar jenius dan monster. Tampaknya setelah menunggu bertahun-tahun, kekayaan negara bagian Tianluo akhirnya datang. Oke, masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan, dan aku akan kembali secepatnya. Ye Bufan tidak menemukan situ Dianmo kali ini, dan tidak ada kabar sama sekali tentang yang lain. Berpartisipasi dalam kompetisi Monster Genius adalah cara paling menjanjikan untuk menemukan orang lain. Selain itu, dia sebelumnya telah berjanji kepada Dewa Senjata Kunlun Lu Chaozong untuk pergi ke Tianshengzhou untuk menyelesaikan beberapa keluhan. Kalau begitu, serahkan pada Dr. Ye. Qin Biao mengucapkan beberapa kata sopan lagi, dan kemudian meninggalkan Kekaisaran Tianfeng bersama Sui Yueli. Orang-orang dari Villa Senjian dan Sekte Lei Yun tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi bersama. Setelah meninggalkan kota Kekaisaran Tianfeng, Qin Biao menghela nafas sambil terbang. Dr. Ye jelas bukan makhluk di dalam kolam. Dia tumbuh terlalu cepat. Ya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Menganggapnya serius. Ketika mereka pertama kali menjelajahi alam rahasia Tianluo, sebagai murid inti dari 3 sekte besar, mereka semua memiliki mentalitas yang merendahkan. Saat pertama kali bertemu Ye Bufan, meskipun dia adalah juara kompetisi kualifikasi pemula, dia masih merasa jijik. Tapi hari ini, dia berada dalam posisi di mana dia memandangnya. Qin Biao menambahkan, Yueli, kamu harus lebih dekat dengan Dr. Ye di masa depan. Akan lebih baik jika kalian berdua mencapai hal-hal yang baik. Pipi Sui Yueli memerah, namun rasa melankolis muncul di hatinya. Di masa lalu, aku selalu merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untukku. Namun sekarang aku menyadari bahwa untuk pria luar biasa seperti itu, aku tidak memiliki rasa percaya diri sama sekali.
dan merasa sama sekali tidak layak untuknya. Setelah orang-orang dari 3 sekte besar pergi, Gunung Lingqiao kembali damai. Lidaoran berjalan dengan penuh semangat, orang tuaku benar, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat sekarang. Saat pertama kali bertemu Ye Bufan, dia hanyalah seorang pemurni tubuh di alam void sebulan, sebenarnya telah mengalahkan kepala 2 sekte besar. Kecepatan kultivasi yang begitu cepat, belum lagi Blue Wind Cholege dan Lingqiao Cholege, bahkan jika Anda melihat seluruh benua Kunlun, itu mungkin tidak tersedia. Dia menghampiri dan menepuk bahu Ye Bufan, dengan Anda sebagai dekan, Universitas Suimu kami tidak perlu mengkhawatirkan kemakmuran. Bukan tidak mungkin menjadi perguruan tinggi terbesar ketiga di seluruh benua Kunlun di masa depan. Itu, orang tua, aku ingin memberitahumu bahwa kamu harus menjadi dekan mulai sekarang. Petik 2. Yang harus dilakukan Ye Bufan sekarang adalah menemukan cara untuk kembali ke bumi, jadi dia tidak mau dekan di sini. Sekarang krisis sudah selesai dan Universitas Suimu berada di jalur yang benar, serahkan semuanya pada orang tua ini. Dia menceritakan kembali pikirannya dan akhirnya berkata, kamu mungkin tidak dapat kembali ke prefektur Tianluo di masa depan, tetapi kamu adalah orang yang paling cocok untuk menjadi dekan. Ini, Lidaoran tertegun sejenak, lalu menghela napas. Saya dapat melihat bahwa kuil kecil saya di sini tidak dapat mendukung orang hebat seperti Anda. Karena ini tidak apa-apa, Anda akan selalu menjadi dekan Universitas Suimu. Saya akan mengurusnya untuk Anda, Pak Tua. Apa yang harus dilakukan? Petik 2. Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, akademi itu diserahkan kembali kepada Lidaoran. Mulai sekarang, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan jika dia menggunakan namanya sendiri. Setelah istirahat malam, Ye Bufan mengumpulkan semua orang dan mengungkapkan pikirannya. Langkah saya selanjutnya adalah pergi ke negara bagian Tianxiong. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Kemudian saya dapat kembali ke Kekaisaran Tianfeng, atau saya dapat langsung bergegas ke negara bagian Tiansheng dari sana untuk berpartisipasi dalam kompetisi Monster Genius. Jika Anda tertarik, Anda bisa ikut denganku. Tidak. Jika kamu tertarik, tinggallah di Universitas Suimu. Saudara Ye, aku ingin mengikutimu. Xiao Qing adalah orang pertama yang menyatakan posisinya. Hu Yaoyao, Nalan Yujia, Lu Sueman dan lainnya tentu saja tidak akan berpisah dari Ye Bufan. Yang sedikit mengejutkan adalah Chu Lingqi dan Li Qingzu sama-sama memilih untuk tinggal. Meskipun semua orang sedikit terkejut, mereka tidak mengatakan apa-apa, pilihan adalah kebebasan pribadi. Lidaoran awalnya ingin membujuknya, tapi cucunya sudah mengambil keputusan. Saat ini, Zhang He dan Zhong Limei berkata, Tuan, bisakah kami tinggal bersamamu? Mereka berdua secara alami tahu bahwa mengikuti Ye Bufan akan memiliki peluang lebih besar, dan tidak ada yang ingin tinggal di sini. Oke, Ye Bufan mengangguk setuju. Sekarang ancaman dari Sekte Lei Yun dan Villa Senjian telah dihilangkan, tidak perlu ada orang di sini untuk menjaga mereka. Terima kasih, Guru. Zhang dan dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Setiap orang membuat pilihannya sendiri, dan kemudian membuat persiapan sederhana. Ye Bufan berkorban selama 9 hari, dan mereka yang ingin pergi naik perahu. Sambil melambaikan tangan, Jiutian bagaikan meteor yang melesat melintasi langit, terbang langsung ke kejauhan. Chu Lingqi dan Li Qingzu melihat ke arah di mana semua orang pergi, sampai mereka tidak dapat melihat jejak sama sekali, lalu mereka membuang muka dengan putus asa. Kedua orang itu duduk di atas batu besar di sebelah mereka. Chu Lingqi bertanya, Qingzu, mengapa kamu tidak memilih pergi bersama saudara Ye? Bab 2267 Setan Minghai. Li Qingzu merenung sejenak dan berkata, dia terlalu baik. Jika aku mengikutinya lagi, bagaimana jika aku jatuh cinta padanya? Chu Lingqi menoleh, dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa salahnya menyukai dia? Oke. Tentu saja itu tidak baik. Pria ini terlalu riang. Li Qingzu berkata, meskipun dia sangat baik, ada terlalu banyak wanita di sekitarnya, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Tersenyum, kalau begitu, apakah kamu suka dia berubah-ubah atau tidak? Jika dia tidak berubah-ubah sama sekali, dia pasti tidak akan menerimamu.
Ngomong-ngomong, aku tidak suka bertengkar demi seorang pria dengan orang lain, jadi aku akan tinggal dan menjalankan kampus dengan baik bersama kakekku. Li Qingzu bertanya, mengapa kamu ingin tinggal? Menurutku dia terlalu riang. Chu Lingqi menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya, menurutku berbeda darimu. Tidak peduli berapa banyak wanita yang dia miliki, tidak apa-apa selama dia menyukaiku. Li Qingzu bertanya dengan heran, kalau begitu, bagaimana denganmu? Kenapa tinggal lagi? Karena yang dia suka bukanlah aku sama sekali, melainkan gadis bernama Situ Dianmo. Chu Lingqi berkata, aku sangat penasaran, apakah memang ada dua orang di dunia ini yang terlihat persis sama? Li Qingzu mengangguk, kurasa jadi. Tidak, lama setelah itu, Ye Bufan berdiri di depan gerbang kota lagi. Berbeda dengan terakhir kali dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, kali ini dia kembali ke sini dengan cukup percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki rasa takut bahkan jika dia menghadapi negara paling kuat di prefektur Tianluo. Alasan mengapa dia kembali ke sini dari Kekaisaran Tianfeng adalah karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Di paviliun Jubao, Luo Yudi duduk di depan jendela, memandangi langit biru dan awan putih di luar jendela, dengan linglung. Pada saat ini, suara kerinduan tiba-tiba terdengar di telinganya, cantik, pria tampan mana yang kamu rindukan? Luo Yudi gemetar, seolah-olah dia disambar petir, dan berbalik untuk menemukan Ye Bufan berdiri di belakangnya senyuman. Kapan kamu kembali? Ye Bufan tersenyum tipis, baru saja, aku datang menemui adikku segera setelah aku kembali ke sini. Luo Yudi tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya berubah, beraninya. Kamu kembali ke sini. Kekaisaran Daxing telah mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu. Apakah ada perintah pembunuhan? Orang tua Tuoba Hongyi ini benar-benar kejam. Ye Bufan masih memiliki senyum tipis di wajahnya dan tidak berniat pergi. Adik, aku tidak bercanda denganmu, cepat pergi. Luo Yudi sangat cemas. Begitu Kekaisaran Daxing mengetahui bahwa Ye Bufan ada di sini, dia tidak akan bisa melindunginya dengan kekuatannya. Jangan khawatir, saudari, ini hanya keluarga kerajaan Kekaisaran Daxing. Aku tidak peduli sama sekali sekarang. Ye Bufan menariknya untuk duduk di sebelahnya. Aku datang ke sini kali ini karena aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Ini, Luo Yudi sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Bagaimana mungkin satu orang bisa berperang melawan sebuah kerajaan, apalagi yang paling kuat di prefektur Tianluo. Dia melihat sekeliling dengan waspada untuk memastikan tidak ada yang menyadarinya, lalu berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, cepatlah pergi dari sini. Secepat mungkin. Ini benar-benar bukan lelucon. Segera, Tian Xiongsu, datang dan ucapkan selamat tinggal pada adikmu. Luo Yudi bertanya, Tian Xiongsu. Tidak, sudah kubilang padamu bahwa kerajaan Daxing bukanlah apa-apa. Ye Bufan berpikir sejenak dan bertanya, saudari, jika suatu hari aku pergi dari sini, maukah kamu pergi bersamaku? Namun ada beberapa hal yang masih perlu diperjelas. Apakah kamu akan pergi ke negara bagian Tianxiong? Ya, saya dapat memberitahu kakek dan saya dapat pergi ke sana bersamamu. Paviliun Jubao juga memiliki properti di sana. Saya tidak berbicara tentang negara bagian Tianxiong, tetapi dunia lain. Kini setelah keputusan diambil, Ye Bufan tidak lagi menahan diri dan berkata langsung, sebenarnya saya bukan dari benua Kunlun, tapi dari dunia lain, dunia sekuler yang legendaris. Orang-orang yang saya cintai dan kerabat saya ada di sana, saya harus kembali. Begitu saya kembali, saya mungkin tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Petik 2. Apa? Dunia sekuler. Wajah Luo Yudi penuh dengan keterkejutan, dan kemudian dia menyadari mengapa Ye Bufan bisa mengemukakan begitu banyak hal aneh. Hal aneh itu ternyata bukan milik dunia ini sama sekali. Tapi berita itu berdampak besar padanya sehingga dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia sangat menyukai pria di depannya, dan dia bahkan sudah berkali-kali membayangkan bahwa mereka berdua benar-benar bisa bersama. Namun dia belum siap secara mental untuk meninggalkan dunia ini, keluarga dan kerabatnya sekaligus. Setelah hening lama, dia berkata dengan nada rendah, maaf, saya masih tidak ingin meninggalkan keluarga saya. Tidak apa-apa,
Saya mengerti. Sama seperti saya tidak bisa menyerahkan segalanya sebelumnya dan tetap di sini. Ye Bufan cukup terkejut dengan jawaban ini. Tidak mengherankan, Luo Yudi berbeda dari Lu Sueman dan lainnya. Dia adalah wanita bisnis yang kuat di industri ini. Memang sangat sulit baginya untuk melepaskan paviliun Jubao, melepaskan kariernya, dan mengikuti dirinya sendiri ke dunia asing. Dia menambahkan, aku hanya memberitahumu tentang ini. Tolong rahasiakan ini untukku. Aku akan melakukannya. Luo Yudi ragu-ragu dan berkata, tidak bisakah kamu tinggal di sini untukku? Aku bisa membawamu pergi bersamaku, tapi aku tidak bisa tinggal di sini. Aku punya terlalu banyak kekhawatiran di sana. Oh, ekspresi kekecewaan yang kuat muncul di mata Luo Yudi, dan kemudian jangan bicara lagi. Suasana di ruangan itu agak berat untuk sesaat. Ye Bufan mengubah topik dan berkata, saya pergi ke negara bagian Tianxiong kali ini hanya untuk mencari jalan pulang. Saya tidak paham dengan jalan di sini. Berapa lama lagi? Bawa ke sana jika aku terbang. Luo Yudi menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan emosinya. Dia sekarang tahu bahwa Ye Bufan tidak memahami situasi di sini. Jika Anda ingin pergi ke prefektur Tianxiong, tidak mungkin terbang ke sana. Ye Bufan tampak terkejut, mengapa? Dalam hatinya, pergi ke prefektur Tianxiong berarti jalan yang lebih panjang, dan terbang ke sana dengan kecepatan Jiutian dalam puluhan hari. Luo Yudi mengambil selembar kertas, mengoleskan titik-titik di atasnya dengan pena, dan menggambar sketsa. Coba lihat, ini adalah situasi umum benua Kunlun. Ye Bufan melihat ke bawah. Meskipun sketsanya sederhana, artinya sangat jelas. Prefektur Tianwu di timur, Prefektur Tianluo di barat, Prefektur Tianmang di selatan, Prefektur Tianxiong di utara, dan Prefektur Tiansheng di tengah. Yang terpenting adalah benua-benua ini menempati proporsi yang sangat kecil, dan posisi lainnya kosong. Ye Bufan menunjuk ke ruang kosong dan bertanya, apa yang ada di sini? Apakah ini lautan? Ya, ini adalah lautan setan. Luo Yudi berkata, lautan setan sangat luas, dengan wilayah lebih dari 1 juta. Itu terlalu jauh. Itu sekunder. Ada banyak monster kunci. Dikatakan bahwa ada monster tingkat 10 di wilayah laut dalam. Mustahil untuk menyeberangi laut iblis ke benua lain. Belum lagi itu akan memakan waktu beberapa tahun, tapi bahkan nyawaku tidak bisa diselamatkan. Mendesis. Petik 2. Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Dia belum pernah melihat monster tingkat 10, tetapi dia telah melihat kekuatan Xiaoxing setelah memasuki tingkat ke-9. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia bertemu monster tingkat 10, aku takut saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri, dan saya hanya bisa menjadi kotoran seseorang. Tetapi memikirkan tentang kompetisi monster yang akan datang, pasti ada cara untuk berkomunikasi satu sama lain. Dia bertanya, bagaimana kita bisa sampai ke negara bagian Tianxiong? Petik 2. Bab 2268 Formasi Teleportasi. Tentu saja kami akan menggunakan susunan teleportasi. Luo Yudi berkata, kami di Paviliun Jubao memiliki susunan teleportasi di 5 benua. Cepat dan aman, dan mudah untuk berteleportasi ke sana. Petik 2. Terdiam beberapa saat. Lagi pula, saya bukan bagian dari dunia ini, saya bahkan tidak tahu tentang susunan teleportasi, dan saya masih berencana cara terbang. Di saat yang sama, saya juga dikejutkan dengan kekuatan Paviliun Jubao. Pantas saja konsorsium ini menjadi konsorsium nomor 1 di benua Kunlun, dan ternyata mengendalikan jalur lalu lintas ini. Luo Yudi menambahkan, tidak semua orang bisa menggunakan susunan teleportasi. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Setelah benda ini diaktifkan, ia akan menghabiskan banyak batu spiritual, dan biayanya tidak murah. Dibutuhkan 10.000 batu bermutu tinggi batu spiritual untuk mengaktifkannya sekali. Petik 2. Ye Bufan terkejut dengan harganya. 10.000 batu spiritual bermutu tinggi jelas bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Yang paling penting adalah dia telah menggunakan ratusan ribu batu spiritual tingkat tinggi sebelumnya, dan sekarang dia hanya memiliki beberapa batu spiritual tingkat menengah dan batu spiritual tingkat rendah di tubuhnya.
Luo Yudi sepertinya melihat apa yang dia pikirkan, dan tersenyum manis, apakah batu roh tidak banyak? Tidak masalah, saya masih punya beberapa di sini, Anda dapat menggunakannya. Tetapi masalah terbesar sekarang adalah Anda dicari oleh Kekaisaran Daxing, dan susunan teleportasi Paviliun Jubao terletak di sini, saya khawatir akan sedikit merepotkan untuk mengambilnya. Daxing the Empire, Ye Bufan tersenyum dingin, tidak apa-apa. Aku kebetulan menyelesaikan beberapa masalah dan pergi mengambil beberapa batu spiritual dari mereka. Melihatnya seperti ini, Luo Yudi berkata dengan penuh semangat, adik, kamu tapi jangan-jangan impulsif. Kekaisaran Daxing masih sangat kuat, tidak kalah kuatnya dengan 3 sekte besar. Tidak masalah, aku mengetahuinya dengan baik. Kamu hanya perlu memberitahuku lokasi susunan teleportasi. Ye Bufan bertanya dengan jelas tentang lokasi susunan teleportasi dan beberapa detail perjalanannya, lalu meninggalkan paviliun harta karun. Melihat punggungnya, Luo Yudi memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Ini pertama kalinya dia jatuh cinta pada seorang pria, tapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Jika dia berada di benua Kunlun, dimanapun pihak lain berada, dia akan mengikutinya tanpa ragu-ragu, tetapi jika dia pergi ke dunia asing, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Seperti yang dikatakan Ye Bufan, dia adalah wanita yang berorientasi pada karir yang mendambakan cinta namun tidak ingin menyerahkan semua miliknya. Di kota terlarang Kekaisaran Daxing, sebuah dokumen resmi berukuran besar tentang penangkapan laut tergantung di gerbang, dan potret di atasnya jelas merupakan milik Ye Bufan. Di gerbang kota, seorang kapten kecil dan selusin penjaga berjaga di sini. Bagi orang-orang ini, berjaga di sini setiap hari hanyalah formalitas saja, lagi pula siapa yang berani membuat onar di kota terlarang. Tapi hari ini ada sesuatu yang istimewa. Sekelompok 7 atau 8 orang datang, dipimpin oleh seorang pemuda berusia 20-an. Melihat pihak lain bukanlah kerabat Kekaisaran Dasun atau pejabat, pemimpin pasukan berteriak dengan tajam, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu melihat bahwa ini adalah kota terlarang? Jangan mendekati yang lain orang banyak, kalau tidak mereka akan dipenggal. Ye Bufan terus berjalan ke arah orang-orang ini. Dia menunjuk ke pemberitahuan di tembok kota dengan bercanda, apakah kamu tidak mencoba menangkapku? Tidakkah kamu diterima? Ini, pemimpin tim memandang pemuda di depannya yang tampak familiar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa itulah orang yang diinginkan dalam potret itu. Tapi dia tidak tahu kenapa pria ini datang ke kota terlarang. Bukankah dia baru saja menjebak dirinya sendiri? Namun pemikiran ini hanya terlintas begitu saja, dan kemudian pikirannya langsung dipenuhi dengan hadiah besar dan pejabat tinggi. Orang di depannya dicari oleh kaisar sendiri. Jika dia tertangkap, dia akan mendapat pahala yang besar. Seperti kata pepatah, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Orang ini benar-benar lupa apakah dia mampu menyinggung perasaan orang yang secara pribadi diinginkan oleh kaisar. Di matanya, Ye Bufan saat ini seperti harta karun besar yang jatuh dari langit. Pemimpin regu melambaikan tangannya di belakangnya, saudara-saudara, kesempatan untuk menghasilkan banyak uang telah tiba, tangkap mereka secepatnya. Para penjaga melakukan hal yang sama, melambaikan senjata mereka satu persatu, dan bergegas maju dengan penuh semangat. Kilatan ejekan melintas di wajah Ye Bufan, dan kemudian dia melangkah menuju istana bahkan tanpa melihat orang-orang ini. Tepat ketika pengawal istana ini hendak menerkam, Jiang Fangzu melangkah maju, menghadap mereka secara langsung, dan kemudian meninju mereka. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak mudah untuk menghadapi penjaga biasa ini. Dengan satu pukulan, lusinan dari mereka terlempar ke belakang seperti manusia jerami. Istana Kekaisaran secara alami adalah tempat yang dijaga paling ketat di seluruh Kekaisaran Dasun. Dapat dikatakan bahwa bahkan seekor burung pun tidak dapat terbang pada hari kerja. Tapi keadaannya berbeda sekarang. Di hadapan orang-orang seperti Ye Bufan, penjaga istana tidak berguna dan tidak memiliki efek pemblokiran sama sekali. Pada saat ini, istana berada dalam kekacauan total. Tidak ada yang menyangka ada orang yang berani menerobos masuk. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar. Sayangnya kekuatan mereka masih terlalu rendah. Meski jumlah orangnya banyak,
mereka bahkan tidak bisa menghentikan langkah lawan. Pemanah, bersiaplah, biarkan aku menembakkan anak panah. Seorang jenderal yang bertanggung jawab atas penjaga memberi perintah, dan pemanah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke semua orang seperti belalang. Ye Bufan masih tidak melihatnya dan terus melangkah maju. Pada saat yang sama, Zhang He, yang mengikutinya, meninju. Orang kuat di alam maya gua membuat gerakan tiba-tiba, dan ruang di sekitarnya bergetar. Anak panah bulu itu langsung hancur berkeping-keping oleh angin tinju yang kencang. Kemudian para pemanah juga terguncang dan terbang mundur, mati dan terluka, dan tidak mempunyai kekuatan untuk bertarung lagi. Saat ini, banyak orang mengenali identitas Zhang He dan menjadi semakin panik ketika melihat bahwa itu adalah mantan manajer kepala. Kesadaran Ye Bufan menutupi seluruh istana, dan dia dengan cepat menemukan arah Tuoba Hongyi, dan memimpin semua orang untuk bergegas ke sana. Hanya berjalan tidak jauh, 3 sosok naik ke langit, dan tekanan tak berujung menyapu mereka. Mereka juga orang kuat di panggung Dongsu. Beraninya kamu, junior ini, menyinggung kota kekaisaran. Mereka bertiga, semuanya orang kuat yang melayani keluarga kerajaan, meraung dengan momentum yang luar biasa. Ye Bufan masih mengabaikannya dan terus berjalan ke depan dengan santai. Wah, kamu sedang mencari kematian. Ketiga orang itu sangat marah. Ini pertama kalinya mereka melihat orang yang begitu sombong. Beberapa orang melompat ke udara pada saat yang sama dan bergegas menuju Ye Bufan dari 3 arah. Begitu mereka bergegas, cahaya pedang tajam Zhong Limei menyambut mereka. 3 jamaah utama tadi penuh dengan momentum, namun kini mereka terkejut. Meski berada di tahap Dongsu, mereka baru berada di tahap awal. Meski imbang, mereka bukanlah lawan di jangka menengah. Selain itu, Zhong Limei juga merupakan ketua-tetua Villa Senjian, dan ilmu pedangnya luar biasa. Puff-puff. Dengan satu gerakan, 3 orang terbang keluar. Salah satu kepalanya terpenggal, sementara 2 lainnya terluka parah dan melarikan diri. Bahkan orang-orang kuat di alam Dongsu dikalahkan. Bagaimana mungkin penjaga biasa lainnya memiliki keberanian untuk bertarung lagi? Melihat Ye Bufan bepergian dengan lancar, mereka tidak tahu siapa pemuda ini dan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sekuat itu di tangannya. Di taman belakang keluarga kerajaan, Tuoba Hongyi berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi tegas di wajahnya. Berdiri di depannya adalah puluhan anak muda, anak-anaknya, 36 pangeran, dan 28 putri. Para pangeran dan putri ini biasanya sangat sombong, tetapi sekarang mereka semua menundukkan kepala dan terlihat sangat gugup. Bab 2269 Akulah yang membunuhnya. Tuoba Hongyi memandang anak-anaknya dengan amarah di wajahnya. Biar ku beritahu, jangan berpikir jika pangeran tertua meninggal, kamu akan memiliki kesempatan untuk duduk di posisi pangeran. Apakah akan mengangkat seorang pangeran atau tidak, dan siapa yang akan ditetapkan sebagai pangeran, hanya aku yang memiliki keputusan akhir, katakanlah, ini bukan giliranmu untuk mendikte. Akhirnya, dia menambahkan dia menunjuk ke pangeran kedua Tuoba Wei di sampingnya, dan kamu, jangan berpikir bahwa pangeran akan menjadi milikmu setelah kakak tertuamu meninggal. Aku tidak tahu apakah aku akan mengangkat pangeran atau tidak. Saya tidak berani. Tuoba Wei menundukkan kepalanya dengan ekspresi penuh hormat, tapi dia sudah mulai mengutuk di dalam hatinya. Awalnya, ketika Tuoba yang masih hidup, lelaki tua itu sangat mencintainya. Melihat itu, dia pastilah putra mahkota. Namun dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah Tuoba yang meninggal, dia tampak sangat terstimulasi dan menjadi sangat gugup sepanjang hari. Semua orang berusaha merebut posisi putra mahkota, dan semua orang berusaha mengusirnya. Konon keluarga kerajaan itu kejam, dan nyatanya memang benar. Tuoba Wei selalu ingin merebut tahta kaisar, namun sayang ia tidak memiliki kekuatan. Orang tua ini tidak hanya mengendalikan kekuatan seluruh kekaisaran Dasun, dia juga orang kuat di tahap tengah Dongsu. Bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tepat ketika Tuoba Hongyi hendak marah lagi, tiba-tiba seorang penjaga berlumuran darah masuk. Yang mulia, maaf, seseorang memanggil. Apa?
Ekspresi semua orang yang hadir berubah. Ini adalah istana, tempat teraman di seluruh kekaisaran Daxing. Bagaimana orang bisa masuk? Jika penjaga itu tidak berlumuran darah dan terluka parah, saya akan mengira orang ini gila. Tuoba Hongyi menjadi semakin marah. Apa yang terjadi? Siapa yang berani masuk ke istanaku? Ya, penjaga itu terluka parah dan gemetar dalam waktu lama tanpa berkata apa-apa. Ini aku. Sebuah suara yang jelas terdengar saat ini, dan kemudian Ye Bufan memimpin semua orang masuk. Itu kamu. Seperti kata pepatah, musuh cemburu saat bertemu. Saat Tuoba Hongyi melihat Ye Bufan, matanya tiba-tiba terbakar. Dia sering diejek sebelumnya dan bertengkar hebat dengan Sekte Leiyun. Meskipun kesalahpahaman kemudian diselesaikan, dia masih kehilangan mukanya. Apalagi, dalam hatinya ia sudah bertekad bahwa kematian putra dan putrinya pasti ada hubungannya dengan pria di hadapannya. Justru karena itulah dia mengeluarkan fatwa. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa alih-alih melarikan diri, pihak lain malah datang ke istananya sendiri. Nak, beraninya kamu datang menemuiku. Tuoba Hongyi mengertakkan gigi dan berkata, izinkan aku bertanya, apakah kematian pangeran tertua dan putri tertua ada hubungannya denganmu? Petik 2 tanda seru petik 2. Kali ini Ye Bufan mengakuinya secara langsung tanpa kecerobohan apapun. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk menghilangkan semua bahaya tersembunyi sebelum pergi, termasuk kaisar kekaisaran Daxing di depannya, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Tuoba Hongyi tertegun sejenak, seolah dia tidak menyangka pihak lain akan mengakuinya begitu saja. Orang gila yang berani, kamu berani menyentuh putra dan putriku. Aku harus memotongmu hari ini. Dan Universitas Suimu sialan itu, kamu berada di Kekaisaran Tianfeng, aku juga akan menghancurkannya bersama-sama. Semua orang ada hubungannya denganmu. Semua orang akan membunuh 9 suku. Sebagai Kaisar Kekaisaran Daxing, tidak ada yang berani menyinggung martabatnya seperti ini selama bertahun-tahun, yang membuatnya sangat marah. Apakah kamu marah? Ye Bufan tersenyum tipis. Mungkinkah jika putra dan putrimu ingin membunuhku, dan aku berdiri di sana menunggu dia membunuhku, bukankah aku harus membunuh mereka? Mengatakan itu, salah, anakku ingin membunuhmu, kamu harus berdiri di sana dan menunggu dia membunuhmu. Karena aku adalah kaisar, dan seluruh dunia adalah rakyatku. Jika aku membiarkanmu hidup, kamu akan hidup. Ini adalah kekuatan kekaisaran, ini adalah kekuatan. Semut sepertimu tidak punya hak untuk menolak. Apakah kamu kaisar? Petik 2. Kilatan rasa jijik melintas di wajah Ye Bufan, itu dulu, tapi kamu tidak akan seperti itu lagi dalam waktu dekat. Petik 2. Bocah yang sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki begitu banyak kemampuan sehingga kamu bisa menjadi liar di tempatku? Petik 2. Tuoba Hongyi sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, di mana penjaga naga? Bawa orang gila ini kepadaku. Jangan bunuh dia dulu. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, 8 penjaga di belakangnya berdiri. Ini adalah penjaga naga yang dipilih oleh keluarga kerajaan. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan kaisar. Setiap tingkat budidaya berada di puncak integrasi. Melihat ayahnya marah, para pangeran dan putri di sebelahnya, melihat Ye Bufan dan yang lainnya, mereka semua menunjukkan ekspresi mengejek. Anak muda memiliki sedikit kemampuan, tetapi mereka tidak tahu seberapa tinggi langit. Dia bahkan berani masuk ke istana. Apa bedanya ini dengan mencari kematian? Tuoba Wei diam-diam menggelengkan kepalanya. Awalnya dia mengira orang seperti apa yang membunuh pangeran tertua, tapi dia tidak menyangka adalah seorang idiot yang tidak punya otak. Di matanya, 8 penjaga naga dewa bergerak. Mereka mengerumuni dan bergegas menuju Ye Bufan dengan niat membunuh. Keluar dari sini. Sambil meraung, Zhong Limei dan Zhang He melangkah keluar dan berdiri di depan Ye Bufan. Meskipun pengawal Shenlong sangat kuat, masih ada celah yang besar dibandingkan mereka berdua, dan mereka semua terbang dalam satu gerakan. Pergilah keluar. Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini, dan kemudian mereka menyadari siapa kedua orang yang berpakaian seperti pelayan itu.
Bahkan jika mereka tidak mengenal Zhong Limei, mereka mengenal mantan manajer kepala Zhang He. Saat Tuo Bahongyi melihat Zhang He mengambil tindakan, dia menjadi marah. Manajer Zhang, apakah kamu gila? Beraninya kamu menyerangku. Zhang He tampak acuh tak acuh. Saya telah meninggalkan keluarga kerajaan sekarang dan tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Saya hanya mematuhi perintah Tuan. Kamu? Tuo Bahongyi gemetar karena marah, dan kemudian matanya tertuju pada Zhong Limei. Penatua Agung, saya, keluarga kerajaan Kekaisaran Daxing, selalu berhubungan baik dengan Villa Senjian. Bagimu untuk membantu orang luar mengambil tindakan. Saya sekarang telah meninggalkan Villa Senjian. Terlebih lagi, bahkan jika saya tidak pergi, sekte tersebut tidak akan keberatan. Zhong Limei menatapnya dengan mata penuh ejekan, seolah-olah sedang melihat orang mati. Sekarang Ye Bufan telah menaklukkan Villa Pedang Ilahi dan sekte Lei Yun, bagaimana dia bisa peduli dengan keluarga kerajaan? Orang di depannya ini adalah mencari kematiannya sendiri. Bagaimana dia mengetahui hal ini? Dia gemetar karena marah saat ini. Oke, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan bantuan kalian berdua, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di Daxingku? Kerajaan, sudah kubilang, berhentilah bermimpi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan membungkuk dalam-dalam. Paman Kaisar, sekarang keluarga kerajaan berada dalam masalah besar, mohon ambil tindakan. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Baik itu tiga sekte besar atau keluarga kerajaan, mereka semua memiliki kartu trufnya sendiri. Sebagai Kekaisaran Daxing, kartu truf terbesar adalah Tuo, mantan orang nomor satu anggota keluarga kerajaan. Gila, orang ini kecanduan seni bela diri dan memiliki bakat seni bela diri sangat tinggi. Dia menjadi master nomor 1 di Kekaisaran Daxing 50 tahun yang lalu. Legenda mengatakan bahwa Tuo Bakuang pernah menantang tetua tertinggi dari 3 sekte besar, dan akhirnya memenangkan semuanya bertahun-tahun. Santo pelindung seluruh keluarga kerajaan membuat sekte lain takut untuk bertindak gegabah. Siapa yang berani menjadi liar di kerajaan Daxingku? Saat suara lama terdengar, tekanan besar melanda seluruh kota kekaisaran, seperti kekuatan yang luar biasa. Bab 2270 Siapa yang ingin menjadi kaisar? Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam jatuh dari langit. Meski mereka belum mendekat, tekanan besar itu mengejutkan semua orang dan membuat mereka mundur. Ye Bufan mendongak dan melihat seorang lelaki tua kecil dengan janggut dan rambut putih. Meski terlihat kering dan kurus, aura di tubuhnya memang sangat kuat, dan ia telah mencapai puncak Dongsu. Orang yang datang tidak lain adalah Tuo Bakuang, orang terkuat di kerajaan Daxing. Setelah kakinya mendarat di tanah, matanya sama sekali tidak menatap Ye Bufan, melainkan tertuju pada Zhang He dan Zhong Limei. Menurutnya, kedua orang ini adalah yang terkuat di tempat itu. Kalian berdua, kalian berani menjadi liar di kerajaan Daxingku. Apa kalian benar-benar mengira keluarga kerajaanku tidak punya siapa-siapa? Saat dia berbicara, aura kekerasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menyebabkan mereka berdua mundur. Anak-anak kerajaan yang hadir semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Dengan tindakan Kaisar Taizu, orang-orang yang hadir ini telah selesai sepenuhnya. Melihat adegan ini, Tuo Bahongyi tidak bisa menahan tawa angkuhnya. Hahaha, anak laki-laki bernama Ye, apa yang bisa kamu katakan sekarang karena Kaisar ada di sini? Sudah kubilang, hari ini aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Mata gila Tuoba tertuju pada tubuh Ye Bufan. Apakah anak ini berani menyinggung martabat keluarga kerajaanku? Benar, Paman, itu dia. Yanger dan Suanger mati di tangannya. Tuoba Hongyi mengertakkan gigi dengan kebencian. Tuoba menoleh dengan niat membunuh. Wah, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian, dan sekarang kamu bahkan berani menyentuh anggota keluarga Tuobaku. Itu hanya orang tua yang jahat, apa yang tergila-gila padanya? Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan kemudian melambaikan tangannya, pukul dia. Di depan semua orang,
secara langsung Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun lah yang bergegas menuju Tuoba. Karena dia telah menerima kedua lelaki tua ini sebagai pelayan, Ye Bufan tidak akan membiarkan mereka menganggur dan memanggil mereka sebelum mengambil tindakan. Mereka bertiga semuanya adalah ahli top di puncak Dongsu. Gerakan mereka sangat cepat, dan mereka telah melakukan gerakan dalam sekejap mata. Yang terdengar hanya suara gemuruh yang keras, dan akhirnya asap dan debu ada di mana-mana, dan lubang besar tanpa dasar tiba-tiba muncul di tempat dia berdiri. Tuoba melangkah dengan liar ke udara dan berdiri, janggut dan rambutnya beterbangan saat ini. Dalam hal kekuatan murni dan kultivasi, dia sedikit lebih kuat dari Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun. Namun kesenjangan ini tidak besar, dan tidak mungkin untuk bertarung 1 lawan 2. Karena itu, mereka menderita kerugian tersembunyi dalam konfrontasi sebelumnya. Dia memelototi 2 orang di depannya, hantu tua Zhao, hantu tua Lei, kamu juga adalah tetua tertinggi dari Sekte Bintang 8. Kapan kamu menjadi antek Huang Kou Xiaur? Tuan akan mati. Kedua pria itu meraung dan menyerang ke depan lagi, tidak menunjukkan belas kasihan. Tuoba sangat marah, tapi dalam situasi di mana dia 1 lawan 2, dia masih tertekan dan benar-benar dirugikan. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang bisa pulih hingga ketiga orang itu bertarung lagi. Tuoba Hongyi menatap kosong ke udara dengan ekspresi tidak percaya. Awalnya, menurut pendapatnya, selama dia memanggil leluhur kerajaan ini, situasinya akan terselesaikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan dapat memimpin Sekte Lei Yun dan tetua tertinggi dari Villa Pedang Ilahi. Berdasarkan situasi saat ini, Tuoba Kuang pada akhirnya pasti akan dikalahkan. Yang lebih mengejutkannya adalah Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun baru saja menyebut Ye Bufan sebagai tuan mereka, yang membuatnya tidak dapat mempercayai telinganya. Dia tahu betul seberapa tinggi status kedua lelaki tua ini. Penatua tertinggi dari Sekte Bintang 8 jelas merupakan tokoh teratas di negara bagian Tianluo. Dalam hal identitas dan status, dia bahkan jauh lebih tinggi dari dia, Kaisar Kekaisaran Daxing. Tapi 2 orang seperti ini sebenarnya mengenali seorang pemuda sebagai pemimpin mereka, yang membuatnya bingung dengan apa yang sedang terjadi. Bahkan dia tidak bisa memahaminya, dan anak-anak kerajaan di sebelahnya bahkan lebih terkejut lagi. Mulut Tuoba Wei terbuka lebar. Awalnya dia mengira pemuda di depannya adalah seorang idiot yang impulsif, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Ye Bufan sedikit mengernyit. Meskipun Lei Wanjun dan Zhao Fangsuo memiliki keunggulan absolut, pertarungan antara orang kuat seperti ini mungkin tidak akan membuahkan hasil dalam waktu singkat. Terlebih lagi, keduanya hanya memiliki keuntungan dan tidak yakin akan saling membunuh. Begitu orang kuat seperti itu dilepaskan, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Memikirkan hal ini, dia tidak memiliki kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Jadi dia diam-diam menyerang dengan pedang jiwa. Teknik kesadaran ilahi awalnya datang dan pergi tak terlihat, dan ditambah dengan kegilaan Tuoba saat ini, dia sudah kelelahan menghadapi 2 orang di depannya, dan bagaimana dia bisa peduli dengan serangan diam-diam orang lain. Saat hendak menghindari telapak tangan Lei Wanjun, tiba-tiba ia merasakan sakit yang menusuk di kesadarannya, diikuti rasa pusing. Meski kali ini singkat, jurus sang master berubah dengan cepat, dan hanya dalam sekejap mata, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Melihat lawannya tidak menghindar, Lei Wanjun sedikit terkejut, namun tanpa ragu, ia memukul dada lawan dengan telapak tangan yang kuat. Retak, energi pelindung tubuh Tuoba Kuang hancur berkeping-keping. Telapak tangan ini menghantam dadanya dengan kuat, dan dengan suara dadanya pecah, dadanya langsung roboh. Sebelum dia bisa berteriak, cahaya pedang menyala di tangan Zhao Fangsuo di sebelahnya, dan kepalanya terbang tinggi dalam sekejap, dan bahkan jiwanya hancur berkeping-keping oleh energi pedang. Terjadi keheningan. Anak-anak keluarga kerajaan, yang dipimpin oleh Tuoba Hongyi, semuanya tercengang. Di masa lalu, leluhur kerajaan ini memiliki status yang tidak dapat dicapai di hati mereka, yaitu dia seperti santo pelindung, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan dibunuh seperti ini. Tuoba Hongyi menelan ludah. Dulu, Tuoba Kuang adalah pendukung terbesarnya, dan dia tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi jika leluhurnya meninggal. Di masa lalu,
Dia tidak menganggap serius Ye Bufan sama sekali, dan justru karena itulah dia akan bertindak tidak bermoral dan mengeluarkan perintah pembunuhan tanpa ampun. Saya tidak pernah menyangka mereka akan datang langsung ke kota kekaisaran dan membunuh kartu truf terbesar sekalipun. Namun sebagai raja suatu negara, dia masih sangat bertekad. Dia segera pulih dari keterkejutannya dan segera mengambil keputusan yang paling tepat. Itu, kamu, Dr. Ye. Tuoba Hongyi berkata dengan nada yang sulit, saya bersedia berdamai dengan Anda, mencabut perintah pembunuhan sekarang, dan kekaisaran Daxing tidak akan pernah menjadi musuh Anda lagi. Ye Bufan menatapnya dan mengejek. Dia tersenyum, apakah kamu bersedia berdamai? Petik 2. Ya, selama kamu mau, kamu bisa mengajukan syarat lain. Saat ini, Tuoba Hongyi tidak memiliki keagungan kaisar sebelumnya, dan tidak lagi sombong dan mendominasi. Sayang sekali aku tidak mau. Ye Bufan tersenyum dingin. Jika dia bisa mengalahkanku, dia akan menyerbu semua rumahku, dan bahkan membunuh 9 suku pergi dan menuntut perdamaian. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Tapi dia tidak ingin membunuh Tuoba Hongyi sekarang. Orang tua ini cepat atau lambat akan mati, tapi bukan dengan tangannya sendiri. Dia melambaikan tangannya ke Lei Wanjun, hancurkan kultivasinya. Tidak, Tuoba Hongyi tidak menyangka pihak lain akan begitu agresif. Dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri tanpa memberi dirinya kesempatan untuk berdamai. Tapi bagaimana Lei Wanjun bisa membiarkannya kabur? Dia langsung menunjukkan dan menghancurkan dantiannya. Tuoba Hongyi melolong melengking, lalu dia dengan cepat merosot ke tanah seperti bola karet kempes, kehilangan kekuatan sebelumnya. Melihat leluhur mereka Tuoba dibunuh secara brutal dan ayah mereka digulingkan di depan mata mereka, semua anak kerajaan yang hadir begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani mengambil nafas. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Sekarang kita punya urusan untuk dibicarakan. Ye Bufan memandang semua orang di Tuoba Wei sambil tersenyum, siapa di antara kamu yang ingin menjadi kaisar? Kita bisa membicarakannya itu.